Udah, yuk. Kita baca Fatihah ya. Kita niat mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, maksud-maksud kita. Allah berikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, serta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ala man nawahu aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita udah bahas terakhir tentang bacaan ingin bangun tidur ya, setelah bangun daripada tidur, bahwasanya ada satu hadis mengatakan bahwasanya ketika seseorang tidur itu diikat oleh syaitan kepalanya dengan 3 ikatan. Maka apabila orang tersebut bangun kemudian mengucapkan dan mengingat Allah, intinya bangun dan mengingat Allah ya, maka terlepas satu ikatan. Artinya maksudnya apa? Kita lebih mudah untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Tapi kalau kita bangun kemudian kita lupa berdoa dan lain sebagainya, kemungkinan kita berat tidur lagi ya. Jadi kalau kita bangun kemudian zikir ya, ada doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya, atau alhamdulillah. Intinya kan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kami kembali ya. Intinya kan seperti itu doanya. Kalaupun kita nggak paham bahasa Arabnya dan nggak hafal, ya udah kita mengucap alhamdulillah sembari kita merenungkan artinya, bahwasanya alhamdulillah Allah masih kasih kita sehat walafiat, lewati malam dengan tidur yang bisa nyenyak dan lain sebagainya ya. Berapa banyak orang di luar yang tengah malam mereka bahkan ada datang penyakit atau terkena sihir di tengah malam dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang masuk ke dalam fasal tentang doa ketika memakai pakaian. Pakaian di sini setiap apapun yang dipakai, berarti baju, celana, sendal, peci ya. Nggak mesti pakaian itu baju ya. Yang dimaksud pakaian di sini adalah apapun yang dipakai oleh Bani Adam atau manusia atau muslimin. Dikatakan yustahabbu ayyaqula bismillah wa kadzalika tustahabbu tasmiyah fi jami'il ardi. Dikatakan di sini sunnah hukumnya, dianjurkan hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ketika pakai pakaian. Gitu juga setiap perbuatan itu disunahkan baca bismillah. Tapi apakah semua perbuatan? Nah, dikatakan oleh ulama bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. 5 hukum di sini yang dimaksud jika dikaitkan dengan yang lain. Adapun hukum baca bismillahirrahmanirrahim itu termasuk zikir. Kita keluarkan dari kategori zikir dulu. Apabila kita mengaitkan bismillah dengan perbuatan yang lain, itu ada 5 hukum. Ya, waalaikumsalam, silahkan. Ya. Jadi bismillahnya itu bukan kepada hukumnya sendiri. Kalau hukumnya bismillah, kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, zikir. Tapi jika kita gandengkan
dan ikatkan dengan perbuatan lain, itu ada 5 hukum. Yang pertama wajib. Itu seperti di dalam sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika Al-Fatihah, itu hukumnya wajib ya, indana madhab Syafi'i. Jadi kalau orang yang nggak baca Bismillahirrahmanirrahim waktu Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya nggak sah menurut madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Di mana sunnah? Dikatakan oleh ulama pada setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat. Maksudnya yang ada jalur hukum syariatnya. Seperti mau berwudu baca bismillah sunnah, nggak wajib, nggak, bahkan nggak haram lah ya, jelas ya. Mau ngaji baca bismillahirrahmanirrahim sunnah. Mau baca Quran bismillahirrahmanirrahim sunnah. Kita langsung baca aja Quran ya boleh, cuma kalau mau dapat pahala sunnahnya baca bismillah. Kemudian ingin lain-lain macam-macam yang ada hadisnya. Mau menulis ilmu baca bismillah sunnah. Mau keluar rumah, masuk rumah baca bismillah sunnah ya. Yang ketiga, hukumnya mubah. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Ya. Seperti katanya melakukan sesuatu yang mubah, seperti memindahkan ini pulpen dari sini ke sini. Iseng aja kita baca Bismillahirrahmanirrahim pindah ke sini. Ya kita bilang bismillahnya sendiri kalau dimaksudkan zikir, ketujuh kepada zikir itu sunnah pahala. Tapi hukum memindahkan pulpen dari sini ke sini, membaca bismillah itu apa? Dikatakan oleh ulama hukumnya mubah. Enggak ada dapat dosa atau enggak dapat pahala, sebab seperti ini, perbuatan seperti ini itu nggak ada tujuannya atau anjurannya dalam syariat, nggak seperti wudu ya. Paham ya? Ahlan wa sahlan. Amin. Silakan ya, nggak seperti wudu. Kalau wudu kan memang dianjurkan dalam syariat. Kalau ini kita boleh ya boleh. Haram nggak melakukan perbuatan ini? Nggak haram. Wajib nggak, sunnah juga nggak. Ini perbuatan iseng namanya. Baca bismillah kaitan dengan hukum ini maka mubah kata ulama. Ada lagi baca bismillahirrahmanirrahim itu bisa jadi makruh hukumnya. Bismillah makruh, seperti melakukan hal-hal yang dimakruhkan secara zat. Maaf, contohnya ulama mencontohkan seperti memandang kemaluannya ketika tidak ada hajat, itu hukumnya makruh. Kita melihat kemaluan kita, nggak ada hajat, nggak ada kepentingan, bukan karena untuk meriksa ada apa dan lain, tapi melihat aja, itu hukumnya makruh kata ulama ya. Maka seyogianya jangan sering-sering melihat kemaluan. Dikatakan sering-sering melihat kemaluan sendiri tanpa ada hajat, tanpa ada urusan apa-apa, iseng aja, itu bisa melupakan hafalan katanya dan lain sebagainya, itu makruh. Nah kita mau melihat kemaluan tersebut baca bismillah, hukumnya makruh. Lalu dikaitkan dengan makruh. Atau contoh lain yang gampangnya, misalnya kita anggap hukum rokok itu makruh. Merokok itu kan makruh hukumnya. Misalnya, ya misalnya. Nah kita mau merokok baca bismillah. Kita nyalain korek, ngerokok bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Ya, hukumnya makruh. Atau yang lain sebagainya ya. Bisa juga bismillahirrahmanirrahim hukumnya jadi haram, seperti kalau dikaitkan dengan sesuatu yang haram. Mau minum khamr baca bismillah dulu. Mau pasang judi nih mudah-mudahan keluar nih bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh, haram. Bismillahnya haram, judinya haram, dua ya. Nah, ini di sini dikatakan disunnahkan ketika memakai pakaian baca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada datang dari syariat, dari agama, ketika memakai pakaian disunnahkan baca bismillah. Ya. Itu yang pertama, alal agal minimal bismillah. Adapun doanya banyak. Ada dua di sini doa. Di antaranya Nabi SAW diriwayatkan ketika memakai baju gamis atau rida atau imamah, Rasulullah itu membaca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwal.
wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwala. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu, memohon kepadamu, min khairihi, kebaikan yang ada di dalam, wa khairi ma huwala, dan kebaikan yang diperuntukkannya. Ya, jadi kebaikan di dalam baju tersebut dan kebaikan untuk apanya nanti di dalam kita berpakaian. Misalnya kita berpakaian untuk misalnya menghadirkan majelis ilmu, ya, kita berpakaian rapi dan lain sebagainya, atau berpakaian rapi untuk menemui orang tua, ya, dan lain sebagainya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan hamba berlindung kepadamu daripada keburukan yang ada di pakaian tersebut dan keburukan apa-apa yang diperuntukkan dalam pakaian tersebut. Ya, itu doanya dari Nabi. Ya. Ada lagi doa lain yang lebih mudah. Dikatakan Rasulullah bersabda, jika memakai pakaian, bacalah alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku baju ini, yang telah memberikan aku rezeki berupa baju. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan telah memberikanku rezeki karunia baju ini tanpa adanya daya dan upaya dari hamba. Ya, jadi kita kan sebetulnya sejatinya nggak ada daya, nggak ada upaya. Semua itu kan sejatinya daya dan upaya kehendak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita alhamdulillah masih dipakai pakaian, masih diberikan pakaian yang genah, yang bagus. Ya, gitu. Maka barang siapa yang membaca doa ini, dia memuji Allah dan dia ingat Allah. Kita ingat ketika pakai pakaian, kita ingat, ya Allah, berapa banyak orang lain yang gak dikaruniakan pakaian, berapa banyak orang lain yang punya uang banyak untuk membeli pakaian tapi mereka berpakaian yang gak genah. Ya kan banyak, ya, punya uang banyak, dia bisa untuk berpakaian rapi tapi dia nggak mau rapi, ikutin macam-macam modelnya, ada pakaian bener disobek-sobek. Nah, kita beruntung bisa begitu dan kita memuji Allah, bersyukur, maka kata Rasulullah ganjarannya dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar itu harus taubatan nasuha. Adapun setiap kali sholat, setiap kali baca doa, berzikir, itu berguguran dosa-dosa kita tuh. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, ya. Nah, itu tadi adalah doa-doa yang Rasulullah ajarkan setiap memakai pakaian apapun, ya. Nah, bagaimana apabila memakai pakaian yang baru? Ya, memakai pakaian yang baru. Banyak di sini hadisnya. Dikatakan di sini bahwasannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawban jadidan." Barang siapa yang memakai pakaian baru, kata Nabi SAW. Faqala, dan dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi auratku, dia bilang, ya. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku bisa memperindah atau mempercantik, ya, daripada penampilanku, ya, di kehidupanku. Itu doang doanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menutupi auratku dan aku bisa berpakaian yang genah atau indah di dalam kehidupanku. Ketika pakai pakaian baru, maka kemudian dia menuju kepada pakaiannya yang lama dan dia sedekahkan kepada orang. Dikatakan kana fi hifdzillah wa fi kanafillah wa fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Maka dia dianggap dia akan dijaga,
ya selagi pakaiannya itu disedekahkan ke orang lain, dia akan tetap dijaga auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam lindungan Allah dan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dia mati, baik dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Jadi kalau ya fadilahnya, kalau kita pakai pakaian baru, dianjurkan juga kita sedekahkan pakaian yang lama. Ya, kita sedekahkan pakaian yang lama. Walaupun sedekah itu paling afdolnya apa yang paling kita suka. Ya, sedekah afdolnya apa yang paling kita suka. Ini oleh karena itu sahabat ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat tersebut menggambarkan apa? Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menyedekahkan, memberikan apa yang paling kamu suka. Ya. Afdolnya sedekah, dikatakan afdolnya sedekah itu 3. Sedekah yang paling kita sukai, barang yang paling kita punya baju 10. Ada satu baju yang paling kita demen, itu yang kita sedekahi. Itu afdol. Yang kedua, sedekah sembunyi-sembunyi, termasuk ketika kita berdagang jual beli, baik pembeli atau pedagang menyembunyikan untungnya. Maksudnya penjual misalnya harganya 100.000 di dalam pasaran, dia bilang 50.000, padahal dia rugi mungkin, ya. Tapi dia sebenarnya mau sedekah. Dia bilang 50.000, pembelinya senang. Kok murah banget ini? Dilihat pembelinya kelihatannya emang butuh, dan itu barang-barang kebutuhan, misalnya beras atau apa misalnya, atau barang misalnya kebutuhan handphone. Dilihat lagi zaman sekarang nih banyak yang pakai laptop apa handphone anak-anak sekolah, dilihat nih kayaknya orang membutuhkan nih. Ini berapa? 2 juta nih harga biasanya. Dibilang 1 juta. Wah, gimana nggak girang orang kan gitu. Dibeli langsung, padahal itu sedekah. Dia nggak tahu. Itu yang paling afdol kata Nabi. Juga pembeli gitu juga, melebihkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang paling afdol adalah sedekah di waktu paceklik. Lagi kesusahan air, sedekah air. Wah, berat. Nah, itu yang paling afdolnya sedekah. 3 keadaan. Nah, itu dikatakan sahabat ketika dengar ayat ini, tidaklah kamu mencapai kebajikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu suka, katanya. Ya. Sahabat langsung girang dengar ayat ini, girang, berbondong-bondong. Satu sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ane punya kebun anggur, ambil yang paling bagusnya. Ada yang bilang ane punya banyak unta, yang paling bagus, yang gemuk, yang lagi hamil, yang banyak susunya, ambil. Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, anda kasih setengah hartanya. Rasulullah bilang, terus apa yang ente tinggalkan sama keluarga ente? Kata Sayyidina Umar, masih ada setengahnya lagi. Ya. Gak lama Sayyidina Abu Bakar datang. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, anda kasih semua harta anda. Sayyidina Umar bingung, ya, kayaknya aneh yang paling gede nih, nggak taunya ada lagi, masa semuanya. Kata Sayyidina Umar. Terus kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ente apa yang ente tinggalin buat anak istri ente, buat keluarga ente? Aneh tinggalin Allah dan Rasulnya. Ya, berat kalau kayak Sayyidina Abu Bakar, berat. Ya, dikatakan sama Syekh Toha Abdul Hamid Hamadi, aneh punya guru, jangan kita sampai kayak Sayyidina Abu Bakar juga, nggak ninggalin apa-apa. Karena lain. Pertama, imannya lain. Kedua, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang disegani. Dia semua hartanya diinfakkan, harta rumah-rumahnya. Kemudian dia dalam waktu sehari pun bisa untuk mengumpulkan lagi, karena dia orangnya banyak kenalan, channel, dan cerdas dalam berbisnis, dikatakan seperti itu. Ya. Nah, kenapa kayak begini? Sebab sahabat tahu ini ayat-ayat investasi, ya, yang kita punya berarti bakal dikekalkan nanti di akhirat. Kita punya kendaraan, kita infakkan ke sabilillah, berarti nanti di akhirat kita akan mendapatkannya. Ya, hakala.
Nah, tapi ala kulli hal Rasulullah pun mengajarkan pakaian yang sudah lama, yang baru kita pakai, yang lama boleh kita sedekahkan, dan itu ya bisa jadi amal jariah kita seketika kita udah wafat tuh. Dia pakai kain, dia sholat, pakai kain tersebut, pakai baju koko tersebut, kita dapat pahalanya selama baju itu dipakai sama dia. Ya, itu yang Rasulullah katakan, doakan dan anjurkan ketika memakai pakaian baru. Adapun yang Rasulullah ajarkan ketika melihat seseorang kawan kita pakai pakaian baru, apakah kita kan ada tuh candaannya tuh, pakaian bau kan gitu. Ya, apakah dianjurkan seperti itu ataukah meledek, ataukah zaman sekarang kan udah rusak. Zaman dimana Anda ingat masih SMA aja, kalau ada sepatu baru aja pasti dibully tuh, diinjek-injek dulu, pakaian baru ntar dicoret. Ini ajaran dari mana kan, seperti itu, nggak tahu dari mana datang ya. Sehingga kalau ada orang pakai pakaian baru, mobil baru, sepeda motor baru, pakaian baru, pasti ya diledek, dibully ya. Nanti ada ya dicoret lah, diisengin lah, di inilah. Ala kulli hal ya, Rasulullah juga bercanda ya. Rasulullah juga bercanda. Banyak bercandanya Rasulullah, banyak. Di antaranya Sayyidina Ali pernah lagi makan sama Nabi korma. Kemudian diam-diam Sayyidina Ali taruh bijinya, satu ke tempatnya Nabi, 2, 3. Jadi Rasulullah sekiranya makan korma banyak, Sayyidina Ali nggak makan. Terus dicandain sama Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkau makan segitu banyaknya korma, itu lihat bijinya, nggak ninggalin sama aneh, nggak ninggalin yang lain. Bagaimana masa pemimpin kita makannya banyak kayak begini? Kata Rasulullah, ya Ali, ente lebih rakus lagi makan kurma sama biji-bijinya. Ya, dicandain sama Rasulullah. Ya, jadi nggak sensitif. Ya, dia candain lagi balik. Aneh masih mending ninggalin kurma, ente makan sama biji-bijinya. Katanya. Ya. Ini apakah harus kita berbuat apa kalau melihat kita punya teman atau saudara sesuatu yang baru sama dia, entah itu baju baru, pakaian baru, atau sendal baru, atau apapun. Dikatakan di sini, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari an Ummi Khalid, daripada Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ya, namanya Amah ya, bintu Khalid. Ummu Khalid namanya Amah bintu Khalid. Beliau berkata, utiya Rasulullah SAW bithiyabin fiha khamisa sauda. Pernah Rasulullah ketika duduk bareng sama sahabatnya, ada yang memberikan Rasulullah itu abaya lah kalau kita bahasanya sekarang. Khamisa itu pakaian perempuan yang warna hitam ya, kalau kita sekarang apa, abaya ya, abaya. Kemudian Rasulullah langsung berkata, man tarawna naksuha hadhil khamisah. Rasulullah nggak langsung nih simpan buat anak anda, simpan buat istri. Ya, padahal Rasulullah pun hidupnya ya pas-pasan. Ya. Tapi ketika itu Rasulullah dikasih pakaian yang ketika itu pakaian bagus, karena di zaman sahabat itu sangat-sangat sulit yang namanya pakaian. Di antara sahabat udah nutupin semua auratnya aja udah bagus di zaman itu. Zaman belum ada mesin jahit, belum ada mesin tenun, apa pakaian susah. Di antara sahabat ada yang cuman bisa nutupin baina surah wa rukbah, antara pusar sama lutut. Banyak yang cuman sampai situ doang. Apalagi ashabus suffah, Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, ya. Banyak, Mu'adz bin Jabal, mereka haula biasa, sederhana. Rasulullah pun ya berapa kali Rasulullah cuma pakai sarung doang ya. Diketemukan tidur, ketika bangun tidur ada tanda di belakangnya, kalau kita tidur di tikar kan ada tanda tuh ya, seperti itu. Sampai Sayyidina Umar nangis. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah lagi duduk sandaran di Ka'bah, tahu-tahu tersenyum. Kata Rasulullah, kenapa ya? Kata Bilal bin Rabah, kenapa ya Rasulullah engkau tiba-tiba tersenyum? Kata Rasulullah, dikit lagi
Cuma beberapa tahun lagi umatku akan menikmati pakaian yang melimpah. Katanya. Bingung sahabat, kayak nggak mungkin gitu. Kita di tanah Arab udah jelas susah pakaian, miskin dan lain sebagainya. Ya ternyata setelah Rasulullah wafat dan di zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun kepemimpinannya, di zaman Sayyidina Umar mereka sahabat ada yang pakai jubah, ada yang pakai pakaian kebesaran, pakai macam-macam dah, ada yang pakai mahkota, bahkan setelah Islam ekspansi ke Rum dan Persia, ya, yang mana itu hal sebetulnya mustahil. Nah, kita nggak panjang lebar ke situ. Nah, ketika dibawakan Rasulullah pakaian yang bagus, yang warna hitam, abaya kalau zaman sekarang, yang sulit ketika zaman itu. Fala man tarawna naksuha hadil khamisah, kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian, siapa yang bakalan kita pakaiin ini pakaian? Minta pendapat sahabat. Fa'as kata Allah, sahabat pun nggak ada yang berani jawab, diam, ya, diam semuanya. Itu adabnya sahabat. Fagala dan Rasulullah menyambut, utuni bi Ummi Khalid. Mana Ummu Khalid? Udah, sini bawa sini Ummu Khalid. Kasih saya Ummu Khalid, sini. Fa'utiya bian Nabi SAW. Maka yang meriwayatkan hadis ini Ummu Khalid, dia berkatakan, Rasulullah datang kepadaku. Aku didatangkan kepada Nabi SAW. Kemudian fa'al basani habiyadihi, dengan tangannya sendiri Rasulullah memakaikannya kepada dan Rasulullah berucap, abli wa akhliki, marratain, 2 kali. Abli wa akhliki ini kalau kita terjemahin letter lucknya, abli artinya binasalah, akhliki usanglah. Tapi bukan itu maksudnya. Abli wa akhliki ini menjadi satu istilah bahasa Arab oleh orang Arab yang digunakan saat itu untuk menyatakan ya mudah-mudahan awet gitu, ya, nih baju mudah-mudahan awet, ya, mudah-mudahan nggak cepet rusak begitu, ya. Itu yang harusnya kita katakan kepada saudara kita yang baru punya pakaian baru atau mobil baru dan lain. Ya mudah-mudahan barokah, masya Allah bagus ya mobilnya, mudah-mudahan awet barokah, ya nggak ngerong-ngerong, ya itu doa, ya bukan malah dibully dan lain sebagainya. Juga diriwayatkan Sayyidina Umar ketika memakai pakaian, Rasulullah tanya, ajadidun hadza am ghasil? Wahai Umar, nih baju baru apa baju boleh lama habis dicuci? Bagus soalnya. Kemudian kata Sayyidina Umar, ini habis dicuci ya Rasulullah, bukan pakaian baru. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan sa'id. Pakai pakaian yang baru nggak apa-apa, kata Nabi. Dan hiduplah secara terpuji, mulia, bersih. Wa mut, dan matilah dalam keadaan syahid dan bahagia, kata Nabi. Ya. Jadi ya Rasulullah menganjurkan pakai pakaian baru nggak apa-apa, pakai pakaian baru, ya pakai pakaian baru asalkan kita syukuri dan asalkan ya kita nggak lupa untuk menyedekahkan pakaian yang lama kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Nah, itulah yang dikatakan dan diajarkan Nabi apabila kita melihat saudara kita memakai sesuatu yang baru, baik itu sendal dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke dalam bab kaifiyatul libasi thawb wa na'al wa khalqihim. Menjelaskan tentang tata cara memakai pakaian atau sendal, ya, dan menyopotnya. Bagaimana? Dikatakan yustahabbu ayyabtadi'a fi lubsi thawb wa na'al wa sarawil wa shibhiha bil yamin min kummai wa rijlai sawarawil wa yakhla al-aisar thumma al-ayman. Ini yang seperti kita tahu disunahkan memakai pakaian ya dari tangan kanan dulu, ya. Nih kita berarti memakai pakaian tangan kanan dulu baru kiri. Kemudian melepasnya itu ya dari kiri dulu kemudian ke kanan. Begitu juga pakai celana dan yang lain sebagainya.
Begitu juga jika memakai celak mata, sifat mata. Dari kanan dulu baru kiri. Begitu juga siwak. Dari kanan dulu baru kiri. Begitu juga gunting kuku. Tangan kanan dulu baru kiri. Dikatakan yang paling awal itu gunting kuku adalah telunjuk. Telunjuk kanan. Sebab telunjuk itu ya tempatnya yang sering mulia. Kita biasanya mengucap kalimat la ilaha illallah pakai telunjuk. Ya, di dalam tahiyat kita pakai telunjuk. Dan isyarat pakai telunjuk. Maka dimulai dari yang paling mulia itu tunjuk dan ke kanan, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Baru jempol kanan. Udah selesai jari kanan, baru teruskan dari kiri ke kanan. Kelingking kiri, jari manis kanan, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, dan jari jempol kiri. Ya, begitu katanya sunnahnya cara gunting kuku. Jadi dari telunjuk kanan ke kanan, karena mulai dari telunjuk jempol kanan masih kesisa ya, maka jempol kanan dulu selesaikan. Baru dari kelingking kiri sampai ke jempol kiri. Kalau kaki kebalikan, dari kanan ke kiri udah. Dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Kalau gunting kuku kaki, ya, dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Nah, gitu juga dikatakan ketika mencukur kumis, ya. Dan di sini dikatakan wanat fil ibt, yakni mencabut bulu ketiak, ya. Mencabut bulu ketiak dianjurkan di dalam agama, baik laki atau perempuan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, saya tahu mencabut bulu ketiak itu perkara yang dianjurkan oleh agama, tapi saya dikatakan Imam Syafi'i bilang saya takut untuk melakukannya. Jadi kata Imam Syafi'i enggan untuk melakukannya. Ya, masing-masing orang, ya. Sebab enggak semua orang ya bisa untuk mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya. Hal keras juga mencukur kepala. Wassalam minas shalah, salam. Assalamualaikum, ya. Sunnahnya dari kanan dulu baru kiri. Ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bukannya wajib salam ke kanan dulu baru ke kiri? Di dalam sholat yang rukunnya itu salam. Assalamualaikum. Nah, itu rukunnya, rukun qauli. Kalau kita sholat enggak nengok Assalamualaikum, tambahin warahmatullah boleh, sunnah. Cuman Assalamualaikum aja yang wajib. Anggap Assalamualaikum warahmatullah. Sah udah sholatnya dan udah selesai. Nengok kanan ya. Tapi kalau kiri dulu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, ya, kanan nggak nengok misalnya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, makruh hukumnya. Makruh. Adapun sampai haram enggak. Ya. Jadi Assalamualaikum dalam sholat itu rukun qauli. Nanti kita pelajari di bab sholat. Ntar kita nyampe bab sholat kita pelajari. Rukun sholat ada secara garis besar ada 3 lah. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Ya, sampai ada yang bilang 17, yaitu nanti kita rincikan satu persatu. Ya. Nah, intinya di dalam salam disunahkan ya ke kanan baru ke kiri. Ya, nanti dijelaskan lagi. Intinya daripada sini semuanya, kalau memakai sesuatu itu disunahkan kanan dulu baru kiri. Adapun melepasnya kiri dulu baru kanan. Dukhulul masjid, masuk masjid juga kanan dulu. Dan keluar dari kamar mandi juga kanan. Ya, kebalikannya. Keluar masjid kita kaki kiri dulu. Ya. Keluar dan masuk kamar mandi kita kaki kiri dulu. Jadi kita kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar kamar mandi kaki kanan. Ya, misalnya di kamar mandi ada sendal, guru aneh ngajarin. Ya.
Kita masuk kaki kiri dulu dan kita injak sendalnya, jangan dipakai dulu. Dan kita masuk ke kanan baru kita pakai sendal kanan dulu baru kiri. Dapat sunnahnya dua, sunnah pakai sendal kanan dulu dan sunnah masuk kamar mandi kiri dulu. Itu juga keluar dari masjid. Sunnahnya keluarin kaki kiri dulu, tapi enggak kita injak langsung kita punya sendal, enggak langsung kita pakai. Dan kaki kanan boleh langsung kita pakai dan kiri kemudian kita pakai. Dapat sunnah keluar dari masjid dan sunnah memakai sendal. Ini semua perkara sunnah, dalam artian kalaupun orang lain nggak mengerjakan itu ya nggak sampai dapat dosa dan lain sebagainya. Cuma bagi siapa yang ingin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi ya seperti itu, ya. Itu juga ada hadis di sini dikatakan Rasulullah SAW itu menyarankan untuk memulai dari yang kanan di dalam semuanya, di dalam membersihkan dalam perkara yang suci, ya, di dalam menyisir dan memakai sendal. Dikatakan di sini dari Siti Aisyah bahwasannya tangan kanan Rasulullah itu untuk perkara yang suci dan untuk makan. Sedangkan tangan kirinya untuk menghilangkan adza ini gangguan ya, kotoran ya, membersihkan najis, mengumungut kotoran tangan kiri dan istinja dan lain sebagainya, ya, seperti itu dikatakan. Ala kulli hal, ya, ini semua udah kita pelajari masih kecil, ketika kita mau pakai pakaian, ketika kita mau makan tangan kanan, ketika kita mau memakai kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan najis atau kotor dengan tangan kiri, ya. Tapi ya untuk amalnya ya insyaallah kita amalkan, ya. Tapi wallahu alam generasi yang sekarang nggak tahu ya gimana, apakah mengamalkan ataukah ada yang masih makan tangan kiri, ya, minum tangan kiri, ya. Allah, kadang kan kita lihat foto dia makan tangan kiri kan gitu, cuma nggak taunya kan itu selfie apa gimana. Kalau selfie jadi kebalik ya. Kalau selfie jadi kebalik, kita makan tangan kanan, kalau kita selfie jadinya tangan kiri. Ya, coba aja gitu. Ini gelas nih kita minum terus kita selfiein misalnya, ya, jadi terbalik katanya. Jadi yang kita lihat di foto dia makan tangan kiri atau minum tangan kiri, ya. Wallahu a'lam. Nah, terakhir adalah yang baginda Nabi ajarkan jikalau kita nggak berpakaian, ya, dikatakan di dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam ayyakula rajul muslim idza arada yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illa. Rasulullah bersabda bahwasannya penutup mata jin kepada mata manusia ketika dia nggak berpakaian apa-apa. Jadi kita ini manusia ini di dunia nggak bisa melihat jin, ya. Tapi nanti jin di dunia bisa melihat kita manusia. Nanti di akhirat kebalikan, ya, kita bisa melihat jin dan jin nggak bisa melihat kita, ya, alamnya beda. Nah, itu dikatakan oleh Nabi kalau misalnya kita nggak berpakaian, ya, telanjang bulat, maka kalau kita mau menutup mata mereka jin daripada memandang kita, itu bacaannya bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ya. Itu bacaan yang sangat dianjurkan oleh para guru-guru, ya, apalagi yang punya pesantren perempuan, ya, pesantren Banas. Biasanya diwajibkan ketika mereka mau mandi atau ganti baju itu bacanya seperti itu, ya, agar kita ketika nggak berpakaian itu nggak ada makhluk halus nggak bisa melihat kita, ya. Katakan bacanya Bismillah, ya, Bismillah alladzi la ilaha
illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Ya, ini baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Ya. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Artinya simple, cuman itu amalan dari Nabi SAW. Ya. Amalan yang kita pikir simple dan apa kontrasnya, apa hubungannya antara melihat dan amalan seperti ini. Terkadang kita bingung juga ya, cuman ya udah seperti itu yang diajarkan, maka itulah yang kita pegang. Ya. Ada misalnya guru bilang dia baca misalnya ayat kursi untuk biar selamat di jalan. Misalnya kalau kita belum nyampe, kita punya akal misalnya, apa hubungannya ayat kursi sama biar kita selamat di jalan, misalnya gitu. Atau misalnya baca Qul huwallahu ahad, sedangkan artinya Qul huwallahu ahad apa? Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah yang memberi karunia, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang enggak beranak dan enggak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada yang bisa nandingi. Ya, enggak ada yang setara yang bisa kufu nandingi. Apa hubungannya kan gitu sama keselamatan di jalan? Beda sama bismillahi tawakkaltu 'alallah, kan itu ada hubungannya. Oke, saya bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah. Itulah beberapa bab tentang berpakaian, dari mulai memakai pakaian yang lama dan memakai pakaian yang baru, dan apa aja yang dianjurkan, dan juga ketika melihat teman kita atau saudara kita memakai sesuatu yang baru, dan juga ketika mencabut atau melepas pakaian. Ya, wallahu a'lam. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Kita mandi di kamar mandi jin dia. Iya, kalau kita nggak baca ini, Baca. bisa lihat jin. Ya, kalau lagi jinnya lewat lihat ya. Walaupun di kamar mandi ya, walaupun di kamar mandi. Makanya orang zaman dulu tuh mandi ada istilahnya pakai telasan namanya, talesan atau telasan gitu. Jadi, dia jadi mandi nggak telanjang bulat, dia ada pakai sesuatu. Kalau zaman dulu kan masalahnya mandi tuh di kali kan gitu. Iya kan? Orang zaman dulu kan nggak ada kamar mandi kan? Dia orang mandi ya di sungai, sungainya bersih, nggak kayak Ciliwung kalau sekarang. Ya. Jadi mereka orang zaman dulu masuk ke situ ya, mereka masih ada tutupan, minimal mereka menutupi antara pusar dan lu, nggak telanjang bulat sama sekali kayak kita sekarang. Kayak di Jibal kan dibikin box kayak ini yang gede gitu. Kan atasnya nggak tutup. Iya, bisa. Jin atau misalnya ketutup di kamar mandi, dia bisa tembus masuk. Itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa, ya, yang punya anak gadis misalnya itu, ya, punya laki-laki, ya. Sebab jin ini mereka sama manusia, mereka kawin, mereka beranak, mereka ada yang kafir, mereka ada yang Islam, mereka ada yang berperang satu sama lain, mereka beriman, mereka makan dan minum. Bedanya mereka diciptakan dari api, gitu, dari tanah. Ya. Itu jin. Mereka beranak juga. Mereka ada umur juga, meninggal juga. Alamnya beda. Ya. Itu panjang lagi kalau Anda ceritain tentang jin, itu masuknya ke tafsir Al-Quran nanti. Di dalam Al-Quran udah disebutin. Waktu di Jawa itu sesajen gitu ya. Jin. Apa itu? Sesajen kalau di Jawa kan pakai sesajen gitu. Nah itu dia, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat jin apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, kebiasaan orang dulu, orang adat jahiliyah, mereka para manusia, rijalun minal insi, para laki-laki daripada kaum manusia, mereka meminta perlindungan daripada orang-orang bangsa jin dengan menggunakan itu tadi syaratnya dan lain sebagainya.
maka mereka bangsa jin itu katanya dalam Al-Quran akan menambahkan dosa mereka dan menipu mereka nanti. Ya, ya kalau kita Islam, kita ini sebenarnya manusia ini khalifah gitu. Bahkan kita yang bisa mengatur jin. Ya. Tapi ala kulli hal itu ntar dalam lagi bahasnya. Ya intinya jin ada, tapi ya pakai cara sesajen gitu salah. Ya nggak dibenarkan dalam Islam. Jin dikasih nanti tumpang. Iya, ya. Salah itu, cara yang salah. Ya. Itu kalau kita bilang dia menyekutukan Allah, cuma kalau aneh lihat mereka itu sebetulnya lebih kepada kebodohan adat lama gitu. Mereka pun berbuat seperti itu, mereka nggak tahu mungkin. Mereka cuma ikut-ikut aja orang dulu-dulunya gitu. Ya. Tapi kalau ditanya Tuhan mereka siapa? Allah. Kan gitu, kejawen. Hah? Dosa jelas. Tapi kita wajib dakwain pelan-pelan deh. Gong dicuci, airnya diminum gitu kan, terus aja. Iya karena itu mereka ada turun-temurun yang pelan-pelan deh. Kita gimana cara ranahnya ulama yang di sana deh. Kalau kita di sini belum nemu yang begitu. Ada pernah kita nemu orang mandiin keris apa kita bilangin. Kita bilangin apa? Ya alhamdulillah sekarang dia udah mulai apa? Tadinya tiap minggu Jumat apa malam Jumat tapi sekarang udah setahun sekali. Mending deh. Ntar insyaallah pelan-pelan deh. Pelan-pelan. Kayak makan ya, ada yang kebiasaan pakai tangan kiri dari kecil. Itu gimana dosa? Iya, diubah insyaallah, diubah. Makanya kata Tulis apa kan pakai tangan kiri. iya, makanya katanya ulama biasakanlah sesuatu yang baik sebab kebiasaan perbuatlah sesuatu yang baik sebab perbuatan kalau udah namanya kebiasaan dia bakal nyeresep, udah bakal otomatis dia kayak begitu ya. Pelan-pelan kita ubah deh. Kalau dia biasa tangan kiri ya kita ubah pelan-pelan tangan kanan. Gimana caranya? Pakai siasat deh pelan-pelan. Diikat. Kalau anak kecil kali diikat, kalau orang gede. Terus, dulu di zaman Nabi ada orang makan tangan kiri. Dalam hadis kata Rasulullah, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan kata Nabi. Ini orang ngejawab, la astati ya Rasulullah, nggak bisa katanya ini. Soalnya banyak orang tangan kiri nulis kan banyak. Kalau nulis nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nulis, nggak apa-apa. Ya, itu iya, nggak apa-apa nulis. Ya. Kemudian kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan katanya. Dia bilang la astati, saya nggak bisa kata dia. Saya nggak bisa. Kata Nabi, la tastati, engkau nggak bisa. Jadi seketika itu tangan kanannya lumpuh, nggak bisa, jadi nggak bisa beneran. Ya. Dikatakan sama ulama itu rahmat dari Nabi SAW. Sebab orang makan tangan kanan itu hukumnya sunnah. Kalau kita makan tangan kiri, kalau emang dosa itu kenapa? Kalau dosa jika dia memang ingin menghina sunnah, ya makruh. Makan tangan kiri makruh, ya. Makan tangan kiri makruh, nggak nyampe haram, ya. Tapi kalau seandainya kita ada uzur, kita misalnya tangan kanan lagi sakit atau lagi ya diurut apa gimana, ya mau nggak mau makan tangan kiri. Enggak makruh. Kan Anda udah sering jelasin makruh jika ada hajat maka hilang makruhnya. Contohnya kalau banyak sih contohnya. Misalnya wudu itu kumur sama masukin air ke hidung itu hukumnya sunnah. Ninggalin itu hukumnya makruh. Kita wudu nggak kumur nggak masukin air ke hidung makruh hukumnya. Ya. Makruh, nggak sampai haram. Kalau haram masalahnya dosa, ini nggak sampai dosa tapi makruh. Namanya makruh tuh apa ya? Perkara yang nggak disukai sama Allah, nggak sukai sama agama. Cuma nggak sampai ditimpakan dosa. Akan tapi syariat nggak suka. Paham ya?
Gimana ya? Kalau kita ibarat katakan misalnya seperti ini, misalnya Habib misalnya Fauzi, Ane suka misalnya antum pakai baju warna hijau misalnya gitu. Ya. Terus kalau seandainya misalnya kerja di tempat Ane suka dia pakai, Ane nggak suka dia pakai baju hijau misalnya. Tapi kalau dia pakai baju warna biru, dia bakalan kena skor, kena sanksi. Biru berarti haram, nggak boleh. Dia pakai baju biru ke kantor Ane keluarin, ya nggak boleh. Dia pakai baju hijau, itu tetap boleh bekerja, cuma Ane nggak suka. Gitu. Hakadha makruh, gambaran logikanya seperti itu. Ya, kalau kita meninggalkan makruh, kita mengajarkan yang makruh, berarti kita melakukan hal yang nggak disukai sama Allah dan Rasulnya. Bahkan tangan kiri, Allah sama Rasulnya nggak suka. Tapi nggak nyampe dosa haram, nggak nyampe. Ya, nah, nggak kumur wudhu makruh. Tapi ketika kita sakit gigi atau sama dokter nggak boleh kumur dulu, kita wudhu nggak kumur, nggak makruh, hilang makruh. Itu yang katanya ulama kemarin kalau sholat itu di jarak-jarak atau pakai masker kan hukumnya makruh. Tapi ada hajat kata ulama, hajatnya virus, jadi boleh sholat di jarak-jarak dan pakai masker. Ala kulli hal, ya itu pendapat haula ulama. Ya virusnya nggak tahu kelihatan apa enggak ya, nggak kelihatan virusnya. Sampai mana kita kemarin? Ya. Nah, sekarang pembahasan baru tentang rukun agama. Kemarin kita udah bahas tentang Islam ya. Rukun Islam ada 5, itu udah jelas ya. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat, mendirikan salat, bayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji jika mau. Itulah rukun Islam. Nah, ya, yang mana rukun Islam itu termasuk rukun agama. Rukun Islam ada 5. Ada yang namanya rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Arkanuddin. Arkanuddin artinya rukun agama. Rukun agama ada al-Islam, ada 3. Ada Islam, ada iman, ada yang terakhir adalah ihsan. Ini ada 5, ada 6. Ihsan ini ada banyak tasawuf. Islam, iman, ihsan. Ini kita sering dengar nih, Islam, iman, ihsan. Orang Islam belum tentu dia beriman. Dia Islam secara zahir tapi dia nggak beriman, berarti munafik dia. Kalau kata Habib Ahmad bin Zain Al-Hashim malah kufur. Ya, munafik zahirnya, batinnya kufur ya. Orang udah Islam dan beriman belum tentu dia ihsan. Jadi ini tingkatannya. Islam, iman, ihsan. Orang Islam belum tentu beriman, orang beriman belum tentu Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab itu berkata kepadamu wahai Muhammad, kita beriman. Katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kita telah Islam. Belumlah masuk iman ke hati kalian. Hakada. Berat emang. Islam itu cuman istilahnya Islam itu untuk kita diperlakukan sebagai muslimin di dunia. Adapun nanti di akhirat, wallahu a'lam. Identitas Islam, identitas Islam. Ini disebutkan di sini ada satu persoalan, mal imanul munji. Iman apa yang bisa menyelamatkan seseorang? Apakah dia membenarkan dalam hati dan memproklamirkannya, ataukah dia mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat baru imannya itu bisa menyelamatkan dia di akhirat? Atau seseorang hanya beriman tapi dia nggak mau mengucap 2 kalimat syahadat? Nah, ini yang menjadi persoalan masalahnya. Ada orang beriman
Dia tahu Allah Maha Esa, Nabi Muhammad utusan Allah, dia beriman, ya. Dia tahu Islam benar, dia tahu nanti di akhirat ada yang namanya yaumul jaza, yaumul akhirat. Walhasil dia beriman, dia tak percaya sama Al-Quran. Masalahnya diajak-ajak dia kagak mau mengucap dua kalimat syahadat. Ya wallahu alam apa kalau dia ngucap di kamar mandi apa gitu. Kayak aneh waktu di Hadramut, Habib Umar bin Hafid itu setiap malam Jumat bikin maulid. Ada orang Britania, ada orang Amerika, ada orang-orang Jepang, negeri-negeri lain disuruh ngomong, ceritain bagaimana kisah dia masuk Islam. Ada satu itu orang Amerika, dia bilang, saya hidup ada uang, kemudian saya terkena narkoba dan lain sebagainya, masuk diskotik, tapi saya makin sumpek katanya hidup. Saya pikir ini kapan habisnya begini, dan saya mau kemana gitu. Nah ya, ada gerakan, saya bingung dan saya merasa bosan hidup kayak begini katanya. Akhirnya sampai kepada saya buka-buka internet, YouTube apa ini itu, kebetulan pas ketemu ya situs yaitu Habib Umar dan lain sebagainya. Saya dengarkan itu dengan bahasa Inggris apa. Ternyata ini mungkin yang saya cari. Dan saya cari tahu nih gimana caranya masuk Islam apa. Dia bingung. Akhirnya dia mandi katanya. Di kamar mandi dia ngucap syahadat katanya sambil nangis. Ya, kita orang ada yang ketawa di situ. Ya, kita orang waktu Maulid ada yang ketawa, ada yang terharu juga. Akhirnya saya beli tiket berangkat ke sini dan saya menjelaskan keislaman saya. Nah, ini permasalahannya itu orang udah jelas Islamnya. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang nggak mau syahadat? Itu yang repot. Ya, dikatakan oleh ulama ada dua beda pendapat. Ya. Yang pertama itu dikatakan kebanyakan daripada ulama mengatakan yang bisa iman menyelamatkan hanya membenarkan hati saja atas tasdid bil qalbi faqat, ya, dan memproklamirkan sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, itu yang bisa menyelamatkan seseorang nanti di akhirat. Sebab kan Allah berfirman la yadkhulunal man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min la ilaha illallah. Gak bakalan selamanya di neraka orang yang di hatinya ada seinti atom dari kalimat la ilaha illallah. Gak bakal selamanya. Dikatakan yang paling terakhir masuk surga itu setelah dia disiksa 7.000 tahun di neraka. 7.000 tahun seperti umurnya dunia, dikatakan 7.000 tahun, ya. Seperti umurnya dunia 7.000 tahun. Kalau kita kan sekarang udah hampir 7.000 nih. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu 1.000 tahun. Dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Allah Hud itu 1.000 tahun. Dari zaman Nabi Hud ke zaman Nabi Ibrahim itu sekitar 1.000 tahun. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Isa, ya, Nabi Musa, itu 1.000 tahun, ya, melewati Nabi Musa dulu. Dari zaman Nabi Isa ke zaman Rasulullah itu 500 tahun, kan 500 Masehi, Rasulullah diutus 500 Masehi itu ketika zaman Nabi Isa. Dikatakan kelahiran Nabi Isa itu disebut Masehi. Dan dari zaman Nabi Muhammad ke kita udah 1442 Hijriah, ya, hampir 7.000 tahun. Sedangkan dari Nabi Isa ke sekarang udah 2.000 tahun, 2000 Masehi kan, 2021 kan. Ya, berarti udah dari Nabi Isa ke Nabi Adam 5.000 tahun. Dikatakan kita udah berada di akhir zaman. Dan prosesnya itu ada yang bilang 50 tahun, 100 tahun atau sampai 200 tahun. Proses tanda-tanda kiamat. Ya kita lihat tahun 2000 udah banyak mulai tanda-tanda kiamat. Teknologi makin canggih dan lain sebagainya. Itu nanti Anda jelaskan di pertemuan yang lain.
intinya seseorang bisa selamat dengan ada keimanan di hatinya walaupun dia nggak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dikatakan wal Imam Ghazali mu'tamadun annahu mata saddaqa biqalbi wa lam yuqir. Kapan saja dia itu membenarkan dengan hatinya walaupun dia diminta kalimat syahadat dia enggak mau, dia tetap dikatakan orang yang mukmin. Ya. Wa qala kaifa yu'adzab man qalbuhu mamlu'un bil iman. Kata Imam Ghazali, gimana orang diazab sedangkan di hatinya ada keimanan? Ya. Seakan-akan dikatakan itulah ghaira annahu li khafaihi li tabil ikrar zahiri. Maksud daripada keimanan itu di hati. Masalahnya kita nggak bisa lihat hati orang, makanya kita butuh untuk menjelaskannya secara zahir dengan dua kalimat syahadat. Jadi ada kontras antara ulama ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang enggak, sekarang nih kalau emang di hatinya udah beriman dia mesti dong munculkan apa yang di hatinya. Kalau kata Imam Ghazali nggak mesti, ya nggak mesti. Ala kulli hal dikatakan ada perdebatan. Dikatakan ya kalau munafik itu sekarang orang kalau emang dikatakan mesti untuk memperlihatkan hatinya dengan cara memproklamirkannya dua kalimat syahadat. Lagi mana orang munafik? Orang munafik ngucap dua kalimat syahadat, tapi di hatinya nggak ada sama sekali keimanan. Malah dia di hatinya itu apa? Memusuhi Islam kayak Intel apa namanya? Itu yang masuk ke orang Islam tuh misioner apa? Misionaris, agen yang dari ada Uni Soviet zaman dulu Rusia, bahkan mereka jadi ulama dan lain sebagainya. Iya, mereka mata-mata masuk ke dalam Islam, tapi di hatinya mereka apa susahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kata Imam Ghazali, dua kalimat syahadat itu kan cuman permainan lisan. Itu cuman yang sejati, yang udah jelasnya dengan hati dan dengan lisan. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Ya, kita muslimin kebanyakan dengan hati dan dengan lisan. Sebab ini perbedaan antara ulama untuk memutuskan lah bagaimana jika orang-orang tersebut. Tapi jelas sepakat kita menghukumi tetap kafir selagi dia belum mengucap dua kalimat syahadat. Dalam artian kita dalam artian nggak boleh dinikahin dengan muslim dan kita nggak wajib mandiin. Apalagi kita sholatin haram, nggak boleh doain, ya tetap. Kalau mau kita doain, maka syaratnya kudu mengucap dua kalimat syahadat. Ya. Nah, dikatakan seperti itu. Ya. Nah ini anda baca sedikit masalah ini, ntar tafsilannya, rinciannya insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ya, kalau nggak ada anda baca. Kalau kita syahadat itu kan hanya di sana aja sebenarnya. Iya. Ada di sana. Yang kami bukan bermata. Kita sudah melakukan sholat kan? Iya. Puasa. Iya. Kaitannya dengan iman, bukan kita kalau kita udah melakukan itu belum tentu beriman. Iman ini ya, ini iman ya, anda bacain ya. Wa aslul iman, dan asal keimanan ini yang mau kita baca ya, yang jadi pertanyaan Amin. Anta taqida annallaha maujud. Asal keimanan kita beriktikad, kita meyakinkan dengan hati kita. Ya namanya meyakinkan kan dengan hati ya. Kalau dengan lisan ngomong bisa. Ane yakin dia ada di Bogor, cuma di hati bohong kan gitu. Ya kan bisa kan begitu? Bisa kan? Misalnya Habib Yusuf. Ane yakin dia itu nggak ada di rumah. Ane yakin dia ke Monas sekarang. Padahal di hati ane kan ane meyakini dia di rumah gitu. Cuma ane ngomong aja sama Ami buat ngehasut misalnya atau memfitnah.
Misalnya Ami bilang nih si Yusuf mana nggak datang ke sini misalnya. Anda bilang ada nggak ada di rumah nih, yakin dia ke Monas tuh Mi nggak mau gitu. Padahal di hati kita nggak tahu kan, lisan bisa aja bohong. Nah maka keimanan itu adanya di hati. Kalau Islam itu secara zahir, Islam itu yang kita hukumi realnya, realitanya, zahirnya. Asal iman anta taqid anallah ta'ala mawjud. Kita berkeyakinan Allah itu ada. Satu, Tuhan itu ada, Allah ada. Ya, Allah itu ada. Allah ada. Wa annahu ta'ala wahid, dan Allah Maha Esa. La syarika lahu, nggak ada yang menyekutukannya, nggak ada yang menandingi Allah, nggak ada sekutunya, nggak ada lawannya. Allah Maha Esa dan Allah ada. Ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi, ada yang menciptakan kita. Itu asal keimanan. La mithlalahu wa la syibhalahu, nggak ada yang serupa dengan Allah, nggak ada yang semisal dengan Allah. Kita bantah semua yang ada pada diri kita. Ya. Di sini pernah Imam Ghazali menemui seorang pemuda. Kata Imam Ghazali, wahai pemuda, ente kenal Allah nggak? Ya, katanya pemuda ini, wahal ya'budu ma la ya'rifu. Terus ada orang yang nyembah dia tapi nggak kenal. Dibalikin sama pemuda ini. Ada emang orang nyembah seseorang dia kagak kenal siapa. Terus nyembah siapa kan gitu. Kita ngikutin seseorang terus kita nggak kenal orang tersebut siapa, nyasar kita. Ya, tujuan kita misalnya mau ke Tegal, ya, nah kita nggak tahu jalannya. Terus gimana? Kita berpegang sama kan kita mesti tahu dulu ini orang mau kemana, tujuannya, dan ini siapa. Oh ini orang bilang sama kita mau ke Tegal dan memang naik ini, baru kita ikutin. Nah, nemu orang di jalan, terus kita main, udah aneh ikutin dia aja. Yang ada dia bukan ke Tegal, dia ke tempat lain. Ya, nah, ini kata pemuda ini, emang ada orang nyembah dia nggak tahu kan gitu. Kata Imam Ghazali, fakaifa araftahu, terus gimana cara ente tahu Allah? Kata pemuda ini dikatakan, wahiduhu la uhaddiduhu, aku mengesakannya, aku nggak membataskannya. Wa'buduhu wa la ukayyifu, aku menyembahnya dan aku tidak menjadikannya bagaimana dia, apa duduk, apa berdiri, udah aneh taunya nyembah aja, aneh nggak pikirin yang lainnya, yang penting Allah ada, udah gitu aja. Ya, wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalahul fahm falillahi khilafu dzalik. Setiap apa yang ada pada sangkaanku, di hatiku, atau yang ada di akalku, kepemahamanku, Allah seling daripada itu. Jadi sekira-kira kita mikir Allah kayak begini, udah berarti itu selingin daripada pikiran kita. Ya, Allah Maha Esa. Udah pokoknya tugas kita beriman Allah ada, Allah Maha Esa, nggak ada sekutu baginya. Allah nggak ada seumpama, nggak ada setaranya. Udah sisa kita nyembah aja. Makanya habaib kita nggak mau memperdalam masalah tauhid. Nah, ini masalah tauhid yang harus kita jelaskan aja. Ya, wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Khalaqas samawati wal arda, Allah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan mati dan hidup. Wa ta'ata wal ma'siyata, dan taat dan maksiat, dan sehat dan sakit. Semuanya Allah ciptakan itu. Nanti kita rinci dan depan. Wa khalaqal khalqa wa amalahum, Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan juga. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, Allah telah mentakdirkan rezekinya dan ajalnya. La tazid wa la tanqus, enggak nambah enggak kurang. Wala yahduts haditsun illa bi qada'i wa qadari wa iradati. Enggak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Ya, itu asal keimanan. Ya. Jadi asal keimanan yang paling pertama itu kita percaya Allah Maha Esa dan Allah tidak ada sekutu bagi Allah, ada. Itu doang. Allah ada dan Maha Esa, enggak ada sekutu. Nah, mulai kesana-kesananya sama masuk kategori keimanan. Cuma yang penting asal keimanannya itu tadi. Ya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha mampu, Maha berbicara, Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Nah, ini mulai deh tuh orang-orang ragu kan dengan ini rezeki dari Allah, bukan. Kalau awam
Allah Maha melihat tapi kok masih aja kita maksiatkan gitu. Ya, itu udah mulai keimanan juga, cuma bukan keimanan yang kita maksud adalah Allah ada dan Maha Esa. Ya. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dilirik mata dan apa yang ada di dalam dada. Allah mengetahui yang samar dan yang rahasia. Allah menciptakan segala sesuatu, dialah yang Maha Esa, yang Maha memaksa, yang Maha, ya, Tuhan yang Maha perkasa, ya, dan Dia yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ insyaallah kita lanjutkan, ya, sampai bab taharah nanti. Wallahu a'lam. Intinya asal keimanan itu, ya. Intinya tadi asal keimanan adalah kita percaya Tuhan, ya, ada dan Maha Esa. Itu intinya. Allah. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi yang tadi Ami bilang, kita udah sholat dan lain sebagainya belum tentu kita beriman gitu kan. Ya. Ya, karena iman itu adanya pada iktikad dan kepercayaan. Ya. Ada. Hah? Berat. Ya, tapi insya Allah sih kita beriman, ya. Kalau kita kan udah percaya Allah Maha Esa. Apalagi kita dilahirkan secara Muslim, ya, diajarkan tauhid, ya, insya Allah, ya. Kita udah dikatakan beriman. Nanti kan makanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu ya. Bisa kuat, bisa lemah. Bertambah berkurangnya iman dengan kita berbuat taat. Setiap kali kita berbuat taat, bertambah iman kita. Setiap kali kita berbuat maksiat, berkurang iman kita. Kuat lemahnya iman dengan ilmu. Setiap kita memperdalam ilmu agama, maka iman kita makin kuat. Dan setiap kali kita bodoh, ya imannya lemah. Tapi ada iman, ada iman, ya. Pokoknya, ya, selagi itu orang mempercayai adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha Esa, dia beriman. Ya. Walaupun nantinya kesananya dia kayak tetap maksiat. Ditanya, ente lihat nggak? Ente tahu kan bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat? Iya. Terus kenapa maksiat? Itu karena lemah iman. Ya, karena kurang dan lemahnya iman. Tapi dia tetap beriman. Asal imannya itu yang penting. Beda sama orang yang nggak percaya sama sekali. Allah ada, Allah Maha Esa, Tuhan ada. Itu orang ateis lah. Orang ateis, ya, nggak percaya sama sekali ada Tuhan dan Maha Esa. Orang Kristen, orang Kristen kan bilang Tuhannya 3 lah, atau nggak jelas. Ya, nggak jelas. Ada yang menjaga Tuhannya apa namanya, sapi dan api dan matahari, ya, macam. Ya. Memang masalah keimanan berat sih. Ya. Bikin rasa kurang juga jadi, ya. Iya. Makanya barang siapa yang mengetahui dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Siapa jati diri dia, maka dia tahu Tuhannya gitu. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu padi istilahnya, makin lama makin nunduk, makin kurang. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ada. Kita tutup, ya. Ada pertanyaan lain, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya.